DPO, mungkin bisa dikasih penjelasannya Pak? Iya, yang pertama tentu institusi Polri terus melakukan berbagai langkah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan mengedepankan personel-personel yang humanis, yang baik, bisa melayani masyarakat dan memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Terkait dengan tindakan-tindakan ataupun perilaku-perilaku anggota Polri yang menyimpang dari kode etik, menyimpang atau melanggar profesi kepolisian, tentu institusi mengambil tindakan tegas, mengambil sanksi tegas terhadap siapapun personil yang melanggar aturan disiplin maupun kode etik profesi Polri. Dan terhadap yang 15 orang tersebut itu sudah dilakukan PTDH, pemecatan berdasarkan sidang etik yang dilakukan oleh Polrestabes Medan. Jadi status mereka adalah anggota yang sudah di PTDH. Kasus mereka Bapak? Terkait dengan berbagai macam pelanggaran, ada yang 10 orang diantaranya itu diawali dari pelanggaran disiplin. Dia tidak masuk kantor setelah sekian puluh hari, dikalkulasikan menjadi pelanggaran disiplin. Kemudian ada yang 30 hari dia tidak masuk kantor resersi, ada yang 50 hari, ada yang 60 hari yang pada akhirnya didudukan sebagai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota dan dilakukan sidang PTDH. Terkait dengan ada peristiwa-peristiwa pidana lainnya itu dilakukan setelah atau pasca putusan sidang itu dilakukan. Pasca putusan sidang PTDH itu keluar. Jadi ada, saya lihat misalnya ada di 2018, kemudian ada di 2020, tindakan indisipliner yang dilakukan, kemudian dipecatnya ada yang di 2022, 2023. Seperti itu. Termasuk kasus perampokan dan pemilikan senpi ilegal yang tadi saya bilang, semua perilaku menyimpang dari setiap oknum anggota Polri akan dilakukan tindakan tegas. Jadi alasan mengeluarkan DPO ini apa Pak? Itu semangatnya adalah semangat keterbukaan kita, ya, bahwa kita tidak mentolerir. Polisi tidak mentolerir siapapun anggota yang bersalah menyimpang perilaku, itu akan dilakukan penindakan secara tegas sampai dengan PTDH ya 15 orang ini. Pak, sebenarnya tujuan selebaran itu dibagikan untuk apa untuk internal saja atau seperti apa Pak? Semangatnya yang harus kita sampaikan teman-teman bahwa polisi terbuka, ya, polisi memiliki semangat transparansi. Kalau yang salah kita nyatakan salah dengan tindakan hukum yang dilakukan, baik hukum peradilan sipilnya maupun terkait dengan sanksi yang ada di kedinasan seperti PTDH ataupun lain sebagainya. Jadi semangatnya harus dilihat seperti itu. Berarti sebenarnya yang 15 orang ini tidak DPO Pak? Sudah di PTDH. Untuk DPO-nya itu gimana Pak? Berarti selebaran itu tidak benar. Tadi sudah saya sampaikan semangat kita. Jadi teman-teman harus tolong juga pahami bahwa semangat kita, semangat polisi untuk melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang bersalah ini yang harus bisa teman-teman hargai dan teman-teman terima. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Polrestabes Medan menerbitkan tampang dan identitas 15 oknum polisi yang menjadi buron sejak tahun 2022 silam. Adapun 15 anggota polisi tersebut terlibat beberapa kasus seperti menjadi komplotan maling motor hingga senjata api ilegal. Dikutip dari Tribun Medan, hal itu disampaikan oleh Kasubit Humas Polda Sumut AKBP Sony W. Siregar. 15 anggota polisi ini terjerat pidana yang berbeda-beda, mulai dari komplotan maling, penipuan, dan kepemilikan senjata ilegal. Adapun kronologi oknum polisi itu terlibat komplotan maling bermula pada 5 September 2022 silam. Saat itu, seorang bernama Benny Sembiring hendak menjual sepeda motor. Mulanya, kendaraan itu dijajakan Benny di marketplace media sosialnya. Lantas, ada orang mengaku tertarik membeli dan ingin menyerahkan uang setelah sepeda motor diserahkan. Namun, transaksi itu dilakukan secara cash on delivery atau COD. Rupanya, hal itu dilakukan hanya menjadi modus oknum polisi agar bisa mencuri. Pasalnya, sang oknum mengaku merupakan petugas dari kepolisian daerah Sumatera Utara. Oknum polisi tersebut menuduh sepeda motor yang dijual Benny merupakan kendaraan yang bermasalah secara hukum. Hanya saja, beberapa polisi itu pergi setelah istri Benny hendak menelepon kenalannya yang bekerja di Polda Sumut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polda Sumatera Utara memberikan klarifikasi terkait kabar 15 polisi masuk daftar pencarian orang atau DPO. Ke-15 polisi tersebut sebelumnya bertugas di Polrestabes Kota Medan. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan 15 polisi yang disebut masuk dalam DPO sebenarnya adalah anggota yang dipecat. Pemecatan dilakukan karena mereka melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Kasubit Humas Polda Sumut AKBP Sony Siregar menjelaskan, 15 anggota yang dipecat terlibat kasus pidana yang berbeda-beda, mulai dari komplotan maling berkedok COD, penipuan, dan kepemilikan senjata ilegal. Namun demikian, sejumlah anggota lain juga sudah ditahan dan menjalani persidangan. Misalnya, Bribka Ari Gali Gumilang, Bribtu Haris Kurnia Putra, dan Bribka Firman Bram Sidabutar yang ditangkap terlebih dahulu. Ketiganya sudah diadili karena kasus perampokan. Sebelumnya, wajah 15 anggota Polrestabes Kota Medan beredar luas dengan narasi menjadi buronan. Namun kini terungkap bahwa mereka sebenarnya sudah dipecat dari Polri. Sebagian ada yang sudah diproses dan ada juga yang masih diburu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana jadinya jika polisi harus mengejar polisi yang masuk dalam daftar pencarian orang karena merampok? Itulah gambaran kondisi yang terjadi di markas Polrestabes Medan. Sejumlah anggota polisi kini jadi buron kasus perampokan dan pelanggaran kode etik. Wajah mereka terpampang di papan pemberitahuan di Polrestabes Medan. Kepala Sub Bidang Humas Polda Sumut, AKBP Sony W. Siregar, membenarkan 15 personil Polrestabes Medan tersebut masuk ke dalam daftar pencarian orang karena terlibat dugaan pidana dan pelanggaran kode etik. Namun beberapa nama sudah ditangkap dan diadili atas kasus perampokan, dan beberapa lagi masih pencarian karena menjadi komplotannya. Anggota yang jadi DPO kasus tindak pidana yakni diduga terlibat perampokan modus jual beli motor cash on delivery pada tahun 2022 lalu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Aparat sedang memburu 15 anggota Polrestabes Medan yang berstatus menjadi buron atau masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pasalnya 15 polisi itu terlibat kasus perampokan pada 2022 silam. Lantas inilah tampang dan identitas 15 polisi itu. Dikutip dari Kompas.com, 15 anggota Polrestabes Medan yang masuk dalam daftar buron adalah Bribka Sutrisno, Bribka Arigali, Aibtu Sutarso, Bribka Riswandi, Brigadir Afrianto Maha, Brigadir Sapril, Brigadir Muhammad Ade Nugraha. Kemudian ada pula Brigadir Jeffrey Suzalgi, Brigadir Elliot TM Silitonga, Brigadir Muladi, Brigadir Revandi, Bribtu Haris Kaputra, Bribda Erdi Kurniawan, Bribda Hasanuddin Sitohang, Brigadir Rudianto Ginting. Di satu sisi, Kepala Sub Bidang Humas Polda Sumut AKBP Sony W. Siregar menjelaskan kasus yang menimpa belasan aparat kepolisian ini. Menurutnya 15 anggota polisi itu terlibat perampokan bermodus jual beli sepeda motor. Adapun modus itu dilakukan dengan pembayaran secara cash on delivery atau COD atau pembayaran di tempat pada 2022. Sementara 3 anggota Polrestabes Medan sudah ditangkap dan menjalani sidang pada Oktober 2022 silam. Adapun ketiganya yakni Bribka Arigali Gumilang, Bribtu Haris Kurnia Putra, dan Bribka Firman Bramsi Daputar. Dilaporkan mereka merupakan bagian dari komplotan oknum polisi perampok. Para pelaku yang ditangkap telah dipecat dari kesatuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polda Sumut menerbitkan daftar pencarian orang DPO kepada 15 anggotanya per tanggal 6 Juni 2024. Kasubit Humas Polda Sumut AKBP Sony Siregar tak menjelaskan rinci mengenai kasus ke-15 anggota Polri itu. Ia hanya menyebut jika mereka terseret kasus pidana dan pelanggaran kode etik Polri. Ditelusuri Tribun Medan, ke-15 anggota Polri ini terjerat pidana yang berbeda-beda, mulai dari komplotan maling berkedok COD, penipuan, dan kepemilikan senjata ilegal. Beberapa di antaranya sudah divonis hakim dan ditahan. Ke-15 oknum polisi yang menjadi DPO yakni Bribka Sutrisno, Bribka Arigali, Aibtu Sutarso, Bribka Riswandi, Brigadir Afrianto Maha, Brigadir Sapril, Brigadir Muhammad Ade Nugraha, Brigadir Jeffrey Suzaldi, Brigadir Elliot TM Silitonga, Brigadir Muladi, Brigadir Revandi, Bribtu Haris Kaputra, Bribda Erdi Kurniawan, Bribda Hasanuddin Sitohang, Brigadir Rudianto Ginting. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. DPO mungkin bisa dikasih penjelasannya, Pak? Ya, yang pertama tentu institusi Polri terus melakukan berbagai langkah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan mengedepankan personel-personel yang humanis, yang baik, bisa melayani masyarakat dan memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Terkait dengan tindakan-tindakan ataupun perilaku-perilaku anggota Polri yang menyimpang dari kode etik, menyimpang atau melanggar profesi kepolisian, tentu institusi mengambil tindakan tegas, mengambil sanksi tegas terhadap siapapun personil yang melanggar aturan disiplin maupun kode etik profesi Polri. Dan terhadap yang 15 orang tersebut itu sudah dilakukan PTDH, pemecatan berdasarkan sidang etik yang dilakukan oleh
Polrestabes Medan. Jadi status mereka adalah anggota yang sudah di PTDH. Kasus mereka apa, Pak? Terkait dengan berbagai macam pelanggaran, ada yang 10 orang diantaranya itu diawali dari pelanggaran disiplin. Dia tidak masuk kantor setelah sekian puluh hari, dikalkulasikan menjadi pelanggaran disiplin, kemudian ada yang 30 hari dia tidak masuk kantor resersi, ada yang 50 hari, ada yang 60 hari yang pada akhirnya didudukan sebagai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota dan dilakukan sidang PTDH. Terkait dengan ada peristiwa-peristiwa pidana lainnya itu dilakukan setelah atau pasca putusan sidang itu dilakukan. Pasca putusan sidang PTDH itu keluar. Jadi ada, saya lihat misalnya ada di 2018, kemudian ada di 2020, tindakan indisipliner yang dilakukan, kemudian dipecatnya ada yang di 2022, 2023. Seperti itu. Termasuk kasus perampokan dan pemilikan senpi ilegal yang tadi saya bilang, semua perilaku menyimpang dari setiap oknum anggota Polri akan dilakukan tindakan tegas. Jadi alasan mengeluarkan DPO ini apa, Pak? Itu semangatnya adalah semangat keterbukaan kita, ya, bahwa kita tidak mentolerir. Polisi tidak mentolerir siapapun anggota yang bersalah menyimpang perilaku, itu akan dilakukan penindakan secara tegas sampai dengan PTDH ya 15 orang ini. Pak, sebenarnya tujuan selebaran itu dibagikan apa untuk internal saja atau seperti apa, Pak? Semangatnya yang harus kita sampaikan teman-teman bahwa polisi terbuka, ya, polisi memiliki semangat transparansi. Kalau yang salah kita nyatakan salah dengan tindakan hukum yang dilakukan, baik hukum peradilan sipilnya maupun terkait dengan sanksi yang ada di kedinasan seperti PTDH ataupun lain sebagainya. Jadi semangatnya harus dilihat seperti itu. Berarti sebenarnya yang 15 orang ini tidak DPO, Pak? Sudah di PTDH. Untuk DPO-nya itu gimana, Pak? Berarti selebaran itu tidak benar. Tadi sudah saya sampaikan semangat kita. Jadi teman-teman harus tolong juga pahami bahwa semangat kita, semangat polisi untuk melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang bersalah ini yang harus bisa teman-teman hargai dan teman-teman terima. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polrestabes Medan menerbitkan tampang dan identitas 15 oknum polisi yang menjadi buron sejak tahun 2022 silam. Adapun 15 anggota polisi tersebut terlibat beberapa kasus seperti menjadi komplotan maling motor hingga senjata api ilegal. Dikutip dari Tribun Medan, hal itu disampaikan oleh Kasubit Humas Polda Sumut AKBP Sony W. Siregar. 15 anggota polisi ini terjerat pidana yang berbeda-beda, mulai dari komplotan maling, penipuan, dan kepemilikan senjata ilegal. Adapun kronologi oknum polisi itu terlibat komplotan maling bermula pada 5 September 2022 silam. Saat itu, seorang bernama Benny Sembiring hendak menjual sepeda motor. Mulanya, kendaraan itu dijajakan Benny di marketplace media sosialnya. Lantas, ada orang mengaku tertarik membeli dan ingin menyerahkan uang setelah sepeda motor diserahkan. Namun, transaksi itu dilakukan secara cash on delivery atau COD. Rupanya, hal itu dilakukan hanya menjadi modus oknum polisi agar bisa mencuri. Pasalnya, sang oknum mengaku merupakan petugas dari kepolisian daerah Sumatera Utara. Oknum polisi tersebut menuduh sepeda motor yang dijual Benny merupakan kendaraan yang bermasalah secara hukum. Hanya saja, beberapa polisi itu pergi setelah istri Benny hendak menelepon kenalannya yang bekerja di Polda Sumut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Polda Sumatera Utara memberikan klarifikasi terkait kabar 15 polisi masuk daftar pencarian orang atau DPO. Ke-15 polisi tersebut sebelumnya bertugas di Polrestabes Kota Medan. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan 15 polisi yang disebut masuk dalam DPO sebenarnya adalah anggota yang dipecat. Pemecatan dilakukan karena mereka melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Kasubit Humas Polda Sumut AKBP Sony Siregar menjelaskan, 15 anggota yang dipecat terlibat kasus pidana yang berbeda-beda, mulai dari komplotan maling berkedok COD, penipuan dan kepemilikan senjata ilegal. Namun demikian, sejumlah anggota lain juga sudah ditahan dan menjalani persidangan. Misalnya Bribka Ari Gali Gumilang, Bribtu Haris Kurnia Putra, dan Bribka Firman Bram Sidabutar yang ditangkap terlebih dahulu. Ketiganya sudah diadili karena kasus perampokan. Sebelumnya, wajah 15 anggota Polrestabes Kota Medan beredar luas dengan narasi menjadi buronan. Namun kini terungkap bahwa mereka sebenarnya sudah dipecat dari Polri. Sebagian ada yang sudah diproses dan ada juga yang masih diburu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana jadinya jika polisi harus mengejar polisi yang masuk dalam daftar pencarian orang karena merampok? Itulah gambaran kondisi yang terjadi di markas Polrestabes Medan. Sejumlah anggota polisi kini jadi buron kasus perampokan dan pelanggaran kode etik. Wajah mereka terpampang di papan pemberitahuan di Polrestabes Medan. Kepala Sub Bidang Humas Polda Sumut, AKBP Sony Siregar, membenarkan 15 personil Polrestabes Medan tersebut masuk ke dalam daftar pencarian orang karena terlibat dugaan pidana dan pelanggaran kode etik. Namun beberapa nama sudah ditangkap dan diadili atas kasus perampokan, dan beberapa lagi masih pencarian karena menjadi komplotannya. Anggota yang jadi DPO kasus tindak pidana yakni diduga terlibat perampokan modus jual beli motor cash on delivery pada tahun 2022 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aparat sedang memburu 15 anggota Polrestabes Medan yang berstatus menjadi buron atau masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pasalnya 15 polisi itu terlibat kasus perampokan pada 2022 silam. Lantas inilah tampang dan identitas 15 polisi itu. Dikutip dari Kompas.com, 15 anggota Polrestabes Medan yang masuk dalam daftar buron adalah Bribka Sutrisno, Bribka Ari Gali, Aibtu Sutarso, Bribka Riswandi, Brigadir Afriyanto Maha, Brigadir Sapril, Brigadir Muhammad Ade Nugraha. Kemudian ada pula Brigadir Jeffrey Suzalgi, Brigadir Elio TM Silitonga, Brigadir Muladi, Brigadir Revandi, Bribtu Haris Kaputra, Bribda Erdi Kurniawan, Bribda Hasanuddin Sitohang, Brigadir Rudianto Ginting. Di satu sisi, Kepala Sub Bidang Humas Polda Sumut AKBP Sony Siregar menjelaskan kasus yang menimpa belasan aparat kepolisian ini. Menurutnya 15 anggota polisi itu terlibat perampokan bermodus jual beli sepeda motor. Adapun modus itu dilakukan dengan pembayaran secara cash on delivery atau COD atau pembayaran di tempat pada 2022. Sementara 3 anggota Polrestabes Medan sudah ditangkap dan menjalani sidang pada Oktober 2022 silam. Adapun ketiganya yakni Bribka Ari Gali Gumilang, Bribtu Haris Kurnia Putra, dan Bribka Firman Bram Sidaputar. Dilaporkan mereka merupakan bagian dari komplotan oknum polisi perampok. Para pelaku yang ditangkap telah dipecat dari kesatuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polda Sumut menerbitkan daftar pencarian orang DPO kepada 15 anggotanya per tanggal 6 Juni 2024.
Kasubit Humas Polda Sumut AKBP Sony Siregar tak menjelaskan rinci mengenai kasus ke-15 anggota Polri itu. Ia hanya menyebut jika mereka terseret kasus pidana dan pelanggaran kode etik Polri. Ditelusuri Tribun Medan, ke-15 anggota Polri ini terjerat pidana yang berbeda-beda, mulai dari komplotan maling berkedok COD, penipuan, dan kepemilikan senjata ilegal. Beberapa di antaranya sudah divonis hakim dan ditahan. Ke-15 oknum polisi yang menjadi DPO yakni Bribka Sutrisno, Bribka Arigali, Aibtu Sutarso, Bribka Riswandi, Brigadir Afrianto Maha, Brigadir Sapril, Brigadir Muhammad Ade Nugraha, Brigadir Jeffrey Suzaldi, Brigadir Elliot TM Silitonga, Brigadir Muladi, Brigadir Evandi, Bribtu Haris Kaputra, Bribda Erdi Kurniawan, Bribda Hasanuddin Sitohang, Brigadir Rudianto Ginting. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. DPO mungkin bisa dikasih penjelasannya, Pak? Ya, yang pertama tentu institusi Polri terus melakukan berbagai langkah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan mengedepankan personel-personel yang humanis, yang baik, bisa melayani masyarakat dan memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Terkait dengan tindakan-tindakan ataupun perilaku-perilaku anggota Polri yang menyimpang dari kode etik, menyimpang atau melanggar profesi kepolisian, tentu institusi mengambil tindakan tegas, mengambil sanksi tegas terhadap siapapun personil yang melanggar aturan disiplin maupun kode etik profesi Polri. Dan terhadap yang 15 orang tersebut itu sudah dilakukan PTDH, pemecatan berdasarkan sidang etik yang dilakukan oleh Polrestabes Medan. Jadi status mereka adalah anggota yang sudah di PTDH. Kasus mereka, Bapak? Terkait dengan berbagai macam pelanggaran, ada yang 10 orang diantaranya itu diawali dari pelanggaran disiplin. Dia tidak masuk kantor setelah sekian puluh hari, dikalkulasikan menjadi pelanggaran disiplin. Kemudian ada yang 30 hari dia tidak masuk kantor resersi, ada yang 50 hari, ada yang 60 hari yang pada akhirnya didudukan sebagai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota dan dilakukan sidang PTDH. Terkait dengan ada peristiwa-peristiwa pidana lainnya itu dilakukan setelah atau pasca putusan sidang itu dilakukan. Pasca putusan sidang PTDH itu keluar. Jadi saya lihat misalnya ada di 2018, kemudian ada di 2020, tindakan indisipliner yang dilakukan, kemudian dipecatnya ada yang 2022, 2023. Seperti itu. Termasuk kasus perampokan dan pemilikan senpi ilegal yang tadi saya bilang, semua perilaku menyimpang dari setiap oknum anggota Polri akan dilakukan tindakan tegas. Jadi alasan mengeluarkan DPO ini apa, Pak? Itu semangatnya adalah semangat keterbukaan kita, ya, bahwa kita tidak mentolerir. Polisi tidak mentolerir siapapun anggota
yang bersalah menyimpang perilaku itu akan dilakukan penindakan secara tegas sampai dengan PTDA ya 15 orang ini. Pak, sebenarnya tujuan selebaran itu dibagikan apa untuk internal saja atau seperti apa, Pak? Semangatnya yang harus kita sampaikan teman-teman bahwa polisi terbuka, ya, polisi memiliki semangat transparansi. Kalau yang salah kita nyatakan salah dengan tindakan hukum yang dilakukan, baik hukum peradilan sipilnya maupun terkait dengan sanksi yang ada di kedinasan seperti PTDH ataupun lain sebagainya. Jadi semangatnya harus dilihat seperti itu. Berarti sebenarnya yang 15 orang ini tidak DPO, Pak? Sudah di PTDH. Untuk DPO-nya itu gimana, Pak? Berarti selebaran itu tidak benar. Tadi sudah saya sampaikan semangat kita. Jadi teman-teman harus tolong juga pahami bahwa semangat kita, semangat polisi untuk melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang bersalah ini yang harus bisa teman-teman hargai dan teman-teman terima. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polrestabes Medan menerbitkan tampang dan identitas 15 oknum polisi yang menjadi buron sejak tahun 2022 silam. Adapun 15 anggota polisi tersebut terlibat beberapa kasus seperti menjadi komplotan maling motor hingga senjata api ilegal. Dikutip dari Tribun Medan, hal itu disampaikan oleh Kasubit Humas Polda Sumut AKBP Sony W. Siregar. 15 anggota polisi ini terjerat pidana yang berbeda-beda, mulai dari komplotan maling, penipuan, dan kepemilikan senjata ilegal. Adapun kronologi oknum polisi itu terlibat komplotan maling bermula pada 5 September 2022 silam. Saat itu, seorang bernama Benny Sembiring hendak menjual sepeda motor. Mulanya, kendaraan itu dijajakan Benny di marketplace media sosialnya. Lantas, ada orang mengaku tertarik membeli dan ingin menyerahkan uang setelah sepeda motor diserahkan. Namun, transaksi itu dilakukan secara cash on delivery atau COD. Rupanya, hal itu dilakukan hanya menjadi modus oknum polisi agar bisa mencuri. Pasalnya, sang oknum mengaku merupakan petugas dari kepolisian daerah Sumatera Utara. Oknum polisi tersebut menuduh sepeda motor yang dijual Benny merupakan kendaraan yang bermasalah secara hukum. Hanya saja, beberapa polisi itu pergi setelah istri Benny hendak menelepon kenalannya yang bekerja di Polda Sumut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polda Sumatera Utara memberikan klarifikasi terkait kabar 15 polisi masuk daftar pencarian orang atau DPO. Ke-15 polisi tersebut sebelumnya bertugas di Polrestabes Kota Medan. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan 15 polisi yang disebut masuk dalam DPO sebenarnya adalah anggota yang dipecat. Pemecatan dilakukan karena mereka melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Kasubit Humas Polda Sumut AKBP Sony Siregar menjelaskan, 15 anggota yang dipecat terlibat kasus pidana yang berbeda-beda, mulai dari komplotan maling berkedok COD, penipuan, dan kepemilikan senjata ilegal. Namun demikian, sejumlah anggota lain juga sudah ditahan dan menjalani persidangan. Misalnya, Bribka Ari Gali Gumilang, Bribtu Haris Kurnia Putra, dan Bribka Firman Bram Sidabutar yang ditangkap terlebih dahulu. Ketiganya sudah diadili karena kasus perampokan. Sebelumnya, wajah 15 anggota Polrestabes Kota Medan beredar luas dengan narasi menjadi buronan. Namun kini terungkap bahwa mereka sebenarnya sudah dipecat dari Polri. Sebagian ada yang sudah diproses dan ada juga yang masih diburu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana jadinya jika polisi harus mengejar polisi yang masuk dalam daftar pencarian orang karena merampok? Itulah gambaran kondisi yang terjadi di markas Polrestabes Medan. Sejumlah anggota polisi kini jadi buron kasus perampokan dan pelanggaran kode etik. Wajah mereka terpampang di papan pemberitahuan di Polrestabes Medan.
Kepala Sub Bidang Humas Polda Sumut, AKBP Sony W. Siregar, membenarkan 15 personil Polrestabes Medan tersebut masuk ke dalam daftar pencarian orang karena terlibat dugaan pidana dan pelanggaran kode etik. Namun beberapa nama sudah ditangkap dan diadili atas kasus perampokan, dan beberapa lagi masih pencarian karena menjadi komplotannya. Anggota yang jadi DPO kasus tindak pidana yakni diduga terlibat perampokan modus jual beli motor cash on delivery pada tahun 2022 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aparat sedang memburu 15 anggota Polrestabes Medan yang berstatus menjadi buron atau masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pasalnya 15 polisi itu terlibat kasus perampokan pada 2022 silam. Lantas inilah tampang dan identitas 15 polisi itu. Dikutip dari Kompas.com, 15 anggota Polrestabes Medan yang masuk dalam daftar buron adalah Bribka Sutrisno, Bribka Arigali, Aibtu Sutarso, Bribka Riswandi, Brigadir Afriyanto Maha, Brigadir Sapril, Brigadir Muhammad Ade Nugraha. Kemudian ada pula Brigadir Jeffrey Suzalgi, Brigadir Elliot TM Silitonga, Brigadir Muladi, Brigadir Revandi, Bribtu Hariska Putra, Bribda Erdi Kurniawan, Bribda Hasanuddin Sitohang, Brigadir Rudianto Ginting. Di satu sisi, Kepala Sub Bidang Humas Polda Sumut, AKBP Sony W. Siregar, menjelaskan kasus yang menimpa belasan aparat kepolisian ini. Menurutnya, 15 anggota polisi itu terlibat perampokan bermodus jual beli sepeda motor. Adapun modus itu dilakukan dengan pembayaran secara cash on delivery atau COD atau pembayaran di tempat pada 2022. Sementara 3 anggota Polrestabes Medan sudah ditangkap dan menjalani sidang pada Oktober 2022 silam. Adapun ketiganya yakni Bribka Arigali Gumilang, Bribtu Haris Kurnia Putra, dan Bribka Firman Bramsi Daputar. Dilaporkan mereka merupakan bagian dari komplotan oknum polisi perampok. Para pelaku yang ditangkap telah dipecat dari kesatuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polda Sumut menerbitkan daftar pencarian orang DPO kepada 15 anggotanya per tanggal 6 Juni 2024. Kasubit Humas Polda Sumut AKBP Sony Siregar tak menjelaskan rinci mengenai kasus ke-15 anggota Polri itu. Ia hanya menyebut jika mereka terseret kasus pidana dan pelanggaran kode etik Polri. Ditelusuri Tribun Medan, ke-15 anggota Polri ini terjerat pidana yang berbeda-beda, mulai dari komplotan maling berkedok COD, penipuan, dan kepemilikan senjata ilegal. Beberapa di antaranya sudah divonis hakim dan ditahan. Ke-15 oknum polisi yang menjadi DPO yakni Bribka Sutrisno, Bribka Arigali, Aibtu Sutarso, Bribka Riswandi, Brigadir Afriyanto Maha, Brigadir Sapril, Brigadir Muhammad Ade Nugraha, Brigadir Jeffrey Suzaldi, Brigadir Elliot TM Silitonga, Brigadir Muladi, Brigadir Revandi, Bribtu Hariska Putra, Bribda Erdi Kurniawan, Bribda Hasanuddin Sitohang, Brigadir Rudianto Ginting. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. DPO mungkin bisa dikasih penjelasannya, Pak? Ya, yang pertama tentu institusi Polri terus melakukan berbagai langkah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan mengedepankan personil-personil yang
humanis, yang baik, bisa melayani masyarakat dan memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Terkait dengan tindakan-tindakan ataupun perilaku-perilaku anggota Polri yang menyimpang dari kode etik, menyimpang atau melanggar profesi kepolisian, tentu institusi mengambil tindakan tegas, mengambil sanksi tegas terhadap siapapun personil yang melanggar aturan disiplin maupun kode etik profesi Polri. Dan terhadap yang 15 orang tersebut itu sudah dilakukan PTDH, pemecatan berdasarkan sidang etik yang dilakukan oleh Polrestabes Medan. Jadi status mereka adalah anggota yang sudah di PTDH. Kasus mereka apa, Pak? Terkait dengan berbagai macam pelanggaran, ada yang 10 orang diantaranya itu diawali dari pelanggaran disiplin. Dia tidak masuk kantor setelah sekian puluh hari, dikalkulasikan menjadi pelanggaran disiplin, kemudian ada yang 30 hari dia tidak masuk kantor, resersi, ada yang 50 hari, ada yang 60 hari yang pada akhirnya didudukan sebagai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota dan dilakukan sidang PTDH. Terkait dengan ada peristiwa-peristiwa pidana lainnya itu dilakukan setelah atau pasca putusan sidang itu dilakukan. Pasca putusan sidang PTDH itu keluar. Jadi ada, saya lihat misalnya ada di 2018, kemudian ada di 2020, tindakan indisipliner yang dilakukan, kemudian dipecatnya ada yang 2022, 2023. Seperti itu. Termasuk kasus perampokan dan pemilikan senpi ilegal yang tadi saya bilang, semua perilaku menyimpang dari setiap oknum anggota Polri akan dilakukan tindakan tegas. Jadi alasan mengeluarkan DPO ini apa, Pak? Saudara? Itu semangatnya adalah semangat keterbukaan kita, ya, bahwa kita tidak mentolerir. Polisi tidak mentolerir siapapun anggota yang bersalah menyimpang perilaku, itu akan dilakukan penindakan secara tegas sampai dengan PTDH ya 15 orang ini. Pak, sebenarnya tujuan selebaran itu dibagikan apa untuk internal saja atau seperti apa, Pak? Semangatnya yang harus kita sampaikan teman-teman bahwa polisi terbuka, ya, polisi memiliki semangat transparansi. Kalau yang salah kita nyatakan salah dengan tindakan hukum yang dilakukan, baik hukum peradilan sipilnya maupun terkait dengan sanksi yang ada di kedinasan seperti PTDH ataupun lain sebagainya. Jadi semangatnya harus dilihat seperti itu. Berarti sebenarnya yang 15 orang ini tidak DPO, Pak? Sudah di PTDH. Untuk DPO-nya itu gimana, Pak? Berarti selebaran itu tidak benar. Tadi sudah saya sampaikan, semangat kita. Jadi teman-teman harus tolong juga pahami bahwa semangat kita, semangat polisi untuk melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang bersalah ini yang harus bisa teman-teman hargai dan teman-teman terima. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polrestabes Medan menerbitkan tampang dan identitas 15 oknum polisi yang menjadi buron sejak tahun 2022 silam. Adapun 15 anggota polisi tersebut terlibat beberapa kasus seperti menjadi komplotan maling motor hingga senjata api ilegal. Dikutip dari Tribun Medan, hal itu disampaikan oleh Kasubit Humas Polda Sumut AKBP Sony W. Siregar. 15 anggota polisi ini terjerat pidana yang berbeda-beda, mulai dari komplotan maling,
penipuan, dan kepemilikan senjata ilegal. Adapun kronologi oknum polisi itu terlibat komplotan maling bermula pada 5 September 2022 silam. Saat itu, seorang bernama Benny Sembiring hendak menjual sepeda motor. Mulanya, kendaraan itu dijajakan Benny di marketplace media sosialnya. Lantas, ada orang mengaku tertarik membeli dan ingin menyerahkan uang setelah sepeda motor diserahkan. Namun, transaksi itu dilakukan secara cash on delivery atau COD. Rupanya, hal itu dilakukan hanya menjadi modus oknum polisi agar bisa mencuri. Pasalnya, sang oknum mengaku merupakan petugas dari kepolisian daerah Sumatera Utara. Oknum polisi tersebut menuduh sepeda motor yang dijual Benny merupakan kendaraan yang bermasalah secara hukum. Hanya saja, beberapa polisi itu pergi setelah istri Benny hendak menelepon kenalannya yang bekerja di Polda Sumut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polda Sumatera Utara memberikan klarifikasi terkait kabar 15 polisi masuk daftar pencarian orang atau DPO. Ke-15 polisi tersebut sebelumnya bertugas di Polrestabes Kota Medan. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan 15 polisi yang disebut masuk dalam DPO sebenarnya adalah anggota yang dipecat. Pemecatan dilakukan karena mereka melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Kasubit Humas Polda Sumut AKBP Sony Siregar menjelaskan, 15 anggota yang dipecat terlibat kasus pidana yang berbeda-beda, mulai dari komplotan maling berkedok COD, penipuan, dan kepemilikan senjata ilegal. Namun demikian, sejumlah anggota lain juga sudah ditahan dan menjalani persidangan. Misalnya, Bribka Ari Gali Gumilang, Bribtu Haris Kurnia Putra, dan Bribka Firman Bram Sidabutar yang ditangkap terlebih dahulu. Ketiganya sudah diadili karena kasus perampokan. Sebelumnya, wajah 15 anggota Polrestabes Kota Medan beredar luas dengan narasi menjadi buronan. Namun kini terungkap bahwa mereka sebenarnya sudah dipecat dari Polri. Sebagian ada yang sudah diproses dan ada juga yang masih diburu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana jadinya jika polisi harus mengejar polisi yang masuk dalam daftar pencarian orang karena merampok? Itulah gambaran kondisi yang terjadi di markas Polrestabes Medan. Sejumlah anggota polisi kini jadi buron kasus perampokan dan pelanggaran kode etik. Wajah mereka terpampang di papan pemberitahuan di Polrestabes Medan. Kepala Sub Bidang Humas Polda Sumut, AKBP Sony Siregar, membenarkan 15 personil Polrestabes Medan tersebut masuk ke dalam daftar pencarian orang karena terlibat dugaan pidana dan pelanggaran kode etik. Namun beberapa nama sudah ditangkap dan diadili atas kasus perampokan, dan beberapa lagi masih pencarian karena menjadi komplotannya. Anggota yang jadi DPO kasus tindak pidana yakni diduga terlibat perampokan modus jual beli motor cash on delivery pada tahun 2022 lalu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aparat sedang memburu 15 anggota Polrestabes Medan yang berstatus menjadi buron atau masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pasalnya 15 polisi itu terlibat kasus perampokan pada 2022 silam. Lantas inilah tampang dan identitas 15 polisi itu. Dikutip dari Kompas.com, 15 anggota Polrestabes Medan yang masuk dalam daftar buron adalah Bribka Sutrisno, Bribka Ari Gali, Aibtu Sutarso, Bribka Riswandi, Brigadir Afriyanto Maha, Brigadir Sapril, Brigadir Muhammad Ade Nugraha. Kemudian ada pula Brigadir Jeffrey Suzalgi, Brigadir Elio TM Silitonga, Brigadir Muladi, Brigadir Revandi,
Bribtu Hariska Putra, Bribda Erdi Kurniawan, Bribda Hasanuddin Sitohang, Brigadir Rudianto Ginting. Di satu sisi, Kepala Sub Bidang Humas Polda Sumut AKBP Sony W. Siregar menjelaskan kasus yang menimpa belasan aparat kepolisian ini. Menurutnya 15 anggota polisi itu terlibat perampokan bermodus jual beli sepeda motor. Adapun modus itu dilakukan dengan pembayaran secara cash on delivery atau COD atau pembayaran di tempat pada 2022. Sementara 3 anggota Polrestabes Medan sudah ditangkap dan menjalani sidang pada Oktober 2022 silam. Adapun ketiganya yakni Bribka Ari Gali Gumilang, Bribtu Haris Kurnia Putra, dan Bribka Firman Bramsida Putar. Dilaporkan mereka merupakan bagian dari komplotan oknum polisi perampok. Para pelaku yang ditangkap telah dipecat dari kesatuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polda Sumut menerbitkan daftar pencarian orang DPO kepada 15 anggotanya per tanggal 6 Juni 2024. Kasubit Humas Polda Sumut AKBP Sony Siregar tak menjelaskan rinci mengenai kasus ke-15 anggota Polri itu. Ia hanya menyebut jika mereka terseret kasus pidana dan pelanggaran kode etik Polri. Ditelusuri Tribun Medan, ke-15 anggota Polri ini terjerat pidana yang berbeda-beda, mulai dari komplotan maling berkedok COD, penipuan, dan kepemilikan senjata ilegal. Beberapa di antaranya sudah divonis hakim dan ditahan. Ke-15 oknum polisi yang menjadi DPO yakni Bribka Sutrisno, Bribka Ari Gali, Aibtu Sutarso, Bribka Riswandi, Brigadir Afrianto Maha, Brigadir Sapril, Brigadir Muhammad Ade Nugraha, Brigadir Jeffrey Suzaldi, Brigadir Elliot TM Silitonga, Brigadir Muladi, Brigadir Evandi, Bribtu Hariska Putra, Bribda Erdi Kurniawan, Bribda Hasanuddin Sitohang, Brigadir Rudianto Ginting. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. DPO mungkin bisa dikasih penjelasannya, Pak? Ya, yang pertama tentu institusi Polri terus melakukan berbagai langkah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan mengedepankan personil-personil yang humanis, yang baik, bisa melayani masyarakat dan memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Terkait dengan tindakan-tindakan ataupun perilaku-perilaku anggota Polri yang menyimpang dari kode etik, menyimpang atau melanggar profesi kepolisian, tentu institusi mengambil tindakan tegas, mengambil sanksi tegas terhadap siapapun personil yang melanggar aturan disiplin maupun kode etik profesi Polri. Dan terhadap yang 15 orang tersebut itu sudah dilakukan PTDH, pemecatan berdasarkan sidang etik yang dilakukan oleh Polrestabes Medan. Jadi status mereka adalah anggota yang sudah di PTDH. Kasus mereka Bapak? Terkait dengan berbagai macam pelanggaran, ada yang 10 orang diantaranya itu diawali dari pelanggaran disiplin. Dia tidak masuk kantor setelah sekian puluh hari, dikalkulasikan menjadi pelanggaran disiplin. Kemudian ada yang 30 hari dia tidak masuk kantor resersi, ada yang 50 hari, ada yang 60 hari yang
pada akhirnya didudukan sebagai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota dan dilakukan sidang PTDH. Terkait dengan ada peristiwa-peristiwa pidana lainnya, itu dilakukan setelah atau pasca putusan sidang itu dilakukan. Pasca putusan sidang PTDH itu keluar. Jadi saya lihat misalnya ada di 2018, kemudian ada di 2020, tindakan indisipliner yang dilakukan, kemudian dipecatnya ada yang di 2022, 2023. Seperti itu. Termasuk kasus perampokan dan pemilikan senpi ilegal yang tadi saya bilang, semua perilaku menyimpang dari setiap oknum anggota Polri akan dilakukan tindakan tegas. Jadi alasan mengeluarkan DPO ini apa Pak? Itu semangatnya adalah semangat keterbukaan kita, ya, bahwa kita tidak mentolerir. Polisi tidak mentolerir siapapun anggota yang bersalah menyimpang perilaku, itu akan dilakukan penindakan secara tegas sampai dengan PTDH ya 15 orang ini. Pak, sebenarnya tujuan selebaran itu dibagikan apa untuk internal saja atau seperti apa Pak? Semangatnya yang harus kita sampaikan teman-teman, bahwa polisi terbuka, ya, polisi memiliki semangat transparansi. Kalau yang salah kita nyatakan salah dengan tindakan hukum yang dilakukan, baik hukum peradilan sipilnya maupun terkait dengan sanksi yang ada di kedinasan seperti PTDH ataupun lain sebagainya. Jadi semangatnya harus dilihat seperti itu. Berarti sebenarnya yang 15 orang ini tidak DPO Pak? Sudah di PTDH. Untuk DPO-nya itu gimana Pak? Berarti selebaran itu tidak benar. Tadi sudah saya sampaikan semangat kita. Jadi teman-teman harus tolong juga pahami bahwa semangat kita, semangat polisi untuk melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang bersalah ini yang harus bisa teman-teman hargai dan teman-teman terima. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polrestabes Medan menerbitkan tampang dan identitas 15 oknum polisi yang menjadi buron sejak tahun 2022 silam. Adapun 15 anggota polisi tersebut terlibat beberapa kasus seperti menjadi komplotan maling motor hingga senjata api ilegal. Dikutip dari Tribun Medan, hal itu disampaikan oleh Kasubit Humas Polda Sumut AKBP Sony W. Siregar. 15 anggota polisi ini terjerat pidana yang berbeda-beda, mulai dari komplotan maling, penipuan, dan kepemilikan senjata ilegal. Adapun kronologi oknum polisi itu terlibat komplotan maling bermula pada 5 September 2022 silam. Saat itu, seorang bernama Benny Sembiring hendak menjual sepeda motor. Mulanya, kendaraan itu dijajakan Benny di marketplace media sosialnya. Lantas, ada orang mengaku tertarik membeli dan ingin menyerahkan uang setelah sepeda motor diserahkan. Namun, transaksi itu dilakukan secara cash on delivery atau COD. Rupanya, hal itu dilakukan hanya menjadi modus oknum polisi agar bisa mencuri. Pasalnya, sang oknum mengaku merupakan petugas dari kepolisian daerah Sumatera Utara. Oknum polisi tersebut menuduh sepeda motor yang dijual Benny merupakan kendaraan yang bermasalah secara hukum. Hanya saja, beberapa polisi itu pergi setelah istri Benny hendak menelepon kenalannya yang bekerja di Polda Sumut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polda Sumatera Utara memberikan klarifikasi terkait kabar 15 polisi masuk daftar pencarian orang atau DPO. Ke-15 polisi tersebut sebelumnya bertugas di Polrestabes Kota Medan. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan 15 polisi yang disebut masuk dalam DPO sebenarnya adalah anggota yang dipecat. Pemecatan dilakukan karena mereka melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Kasubit Humas Polda Sumut AKBP Sony Siregar menjelaskan, 15 anggota yang dipecat terlibat kasus pidana yang berbeda-beda, mulai dari komplotan maling berkedok COD,
penipuan, dan kepemilikan senjata ilegal. Namun demikian, sejumlah anggota lain juga sudah ditahan dan menjalani persidangan. Misalnya Bribka Ari Gali Gumilang, Bribtu Haris Kurnia Putra, dan Bribka Firman Bram Sidabutar yang ditangkap terlebih dahulu. Ketiganya sudah diadili karena kasus perampokan. Sebelumnya, wajah 15 anggota Polrestabes Kota Medan beredar luas dengan narasi menjadi buronan. Namun kini terungkap bahwa mereka sebenarnya sudah dipecat dari Polri. Sebagian ada yang sudah diproses dan ada juga yang masih diburu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana jadinya jika polisi harus mengejar polisi yang masuk dalam daftar pencarian orang karena merampok? Itulah gambaran kondisi yang terjadi di markas Polrestabes Medan. Sejumlah anggota polisi kini jadi buron kasus perampokan dan pelanggaran kode etik. Wajah mereka terpampang di papan pemberitahuan di Polrestabes Medan. Kepala Sub Bidang Humas Polda Sumut, AKBP Sony W. Siregar, membenarkan 15 personil Polrestabes Medan tersebut masuk ke dalam daftar pencarian orang karena terlibat dugaan pidana dan pelanggaran kode etik. Namun beberapa nama sudah ditangkap dan diadili atas kasus perampokan, dan beberapa lagi masih pencarian karena menjadi komplotannya. Anggota yang jadi DPO kasus tindak pidana yakni diduga terlibat perampokan modus jual beli motor cash on delivery pada tahun 2022 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aparat sedang memburu 15 anggota Polrestabes Medan yang berstatus menjadi buron atau masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pasalnya 15 polisi itu terlibat kasus perampokan pada 2022 silam. Lantas inilah tampang dan identitas 15 polisi itu. Dikutip dari Kompas.com, 15 anggota Polrestabes Medan yang masuk dalam daftar buron adalah Bribka Sutrisno, Bribka Ari Gali, Aibtu Sutarso, Bribka Riswandi, Brigadir Afriyanto Maha, Brigadir Sapril, Brigadir Muhammad Ade Nugraha. Kemudian ada pula Brigadir Jeffrey Suzalgi, Brigadir Elliot TM Silitonga, Brigadir Muladi, Brigadir Revandi, Bribtu Haris Kaputra, Bribda Erdi Kurniawan, Bribda Hasanuddin Sitohang, Brigadir Rudianto Ginting. Di satu sisi, Kepala Sub Bidang Humas Polda Sumut, AKBP Sony W. Siregar, menjelaskan kasus yang menimpa belasan aparat kepolisian ini. Menurutnya, 15 anggota polisi itu terlibat perampokan bermodus jual beli sepeda motor. Adapun modus itu dilakukan dengan pembayaran secara cash on delivery atau COD atau pembayaran di tempat pada 2022. Sementara 3 anggota Polrestabes Medan sudah ditangkap dan menjalani sidang pada Oktober 2022 silam. Adapun ketiganya yakni Bribka Ari Gali Gumilang, Bribtu Haris Kurnia Putra, dan Bribka Firman Bram Sidabutar. Dilaporkan mereka merupakan bagian dari komplotan oknum polisi perampok. Para pelaku yang ditangkap telah dipecat dari kesatuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polda Sumut menerbitkan daftar pencarian orang DPO kepada 15 anggotanya per tanggal 6 Juni 2024. Kasubit Humas Polda Sumut AKBP Sony Siregar tak menjelaskan rinci mengenai kasus ke-15 anggota Polri itu. Ia hanya menyebut jika mereka terseret kasus pidana dan pelanggaran kode etik Polri. Ditelusuri Tribun Medan, ke-15 anggota Polri ini terjerat pidana yang berbeda-beda, mulai dari komplotan maling berkedok COD, penipuan, dan kepemilikan senjata ilegal. Beberapa di antaranya sudah divonis hakim dan ditahan. Ke-15 oknum polisi yang menjadi DPO yakni Bribka Sutrisno, Bribka Ari Gali,
Aibtu Sutarso, Bribka Riswandi, Brigadir Afrianto Maha, Brigadir Sapril, Brigadir Muhammad Ade Nugraha, Brigadir Jeffrey Suzaldi, Brigadir Elliot TM Silitonga, Brigadir Muladi, Brigadir Evandi, Bribtu Haris Kaputra, Bribda Erdi Kurniawan, Bribda Hasanuddin Sitohang, Brigadir Rudianto Ginting. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. DPO mungkin bisa dikasih penjelasannya, Pak? Ya, yang pertama tentu institusi Polri terus melakukan berbagai langkah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan mengedepankan personel-personel yang humanis, yang baik, bisa melayani masyarakat dan memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Terkait dengan tindakan-tindakan ataupun perilaku-perilaku anggota Polri yang menyimpang dari kode etik, menyimpang atau melanggar profesi kepolisian, tentu institusi mengambil tindakan tegas, mengambil sanksi tegas terhadap siapapun personil yang melanggar aturan disiplin maupun kode etik profesi Polri. Dan terhadap yang 15 orang tersebut itu sudah dilakukan PTDH, pemecatan berdasarkan sidang etik yang dilakukan oleh Polrestabes Medan. Jadi status mereka adalah anggota yang sudah di PTDH. Kasus mereka, Bapak? Terkait dengan berbagai macam pelanggaran, ada yang 10 orang diantaranya itu diawali dari pelanggaran disiplin. Dia tidak masuk kantor setelah sekian puluh hari, dikalkulasikan menjadi pelanggaran disiplin. Kemudian ada yang 30 hari dia tidak masuk kantor resersi, ada yang 50 hari, ada yang 60 hari yang pada akhirnya didudukan sebagai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota dan dilakukan sidang PTDH. Terkait dengan ada peristiwa-peristiwa pidana lainnya itu dilakukan setelah atau pasca putusan sidang itu dilakukan. Pasca putusan sidang PTDH itu keluar. Jadi ada, saya lihat misalnya ada di 2018, kemudian ada di 2020 tindakan indisipliner yang dilakukan, kemudian dipecatnya ada yang 2022, 2023. Seperti itu. Termasuk kasus perampokan dan pemilikan senpi ilegal yang tadi saya bilang, semua perilaku menyimpang dari setiap oknum anggota Polri akan dilakukan tindakan tegas. Jadi alasan mengeluarkan DPO ini apa, Pak? Itu semangatnya adalah semangat keterbukaan kita, ya, bahwa kita tidak mentolerir. Polisi tidak mentolerir siapapun anggota yang bersalah menyimpang perilaku, itu akan dilakukan penindakan secara tegas sampai dengan PTDH ya 15 orang ini. Pak, sebenarnya tujuan selebaran itu dibagikan apa untuk internal saja atau seperti apa, Pak? Semangatnya yang harus kita sampaikan teman-teman bahwa polisi terbuka, ya, polisi memiliki semangat transparansi. Kalau yang salah kita nyatakan salah dengan tindakan hukum yang dilakukan, baik hukum peradilan
sipilnya maupun terkait dengan sanksi yang ada di kedinasan seperti PTDH ataupun lain sebagainya. Jadi semangatnya harus dilihat seperti itu. Berarti sebenarnya yang 15 orang ini tidak DPO, Pak? Sudah di PTDH. Untuk DPO-nya itu gimana, Pak? Berarti selebaran itu tidak benar. Tadi sudah saya sampaikan, semangat kita. Jadi teman-teman harus tolong juga pahami bahwa semangat kita, semangat polisi untuk melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang bersalah ini yang harus bisa teman-teman hargai dan teman-teman terima. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polrestabes Medan menerbitkan tampang dan identitas 15 oknum polisi yang menjadi buron sejak tahun 2022 silam. Adapun 15 anggota polisi tersebut terlibat beberapa kasus seperti menjadi komplotan maling motor hingga senjata api ilegal. Dikutip dari Tribun Medan, hal itu disampaikan oleh Kasubit Humas Polda Sumut AKBP Sony W. Siregar. 15 anggota polisi ini terjerat pidana yang berbeda-beda, mulai dari komplotan maling, penipuan, dan kepemilikan senjata ilegal. Adapun kronologi oknum polisi itu terlibat komplotan maling bermula pada 5 September 2022 silam. Saat itu, seorang bernama Benny Sembiring hendak menjual sepeda motor. Mulanya, kendaraan itu dijajakan Benny di marketplace media sosialnya. Lantas, ada orang mengaku tertarik membeli dan ingin menyerahkan uang setelah sepeda motor diserahkan. Namun, transaksi itu dilakukan secara cash on delivery atau COD. Rupanya, hal itu dilakukan hanya menjadi modus oknum polisi agar bisa mencuri. Pasalnya, sang oknum mengaku merupakan petugas dari kepolisian daerah Sumatera Utara. Oknum polisi tersebut menuduh sepeda motor yang dijual Benny merupakan kendaraan yang bermasalah secara hukum. Hanya saja, beberapa polisi itu pergi setelah istri Benny hendak menelepon kenalannya yang bekerja di Polda Sumut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polda Sumatera Utara memberikan klarifikasi terkait kabar 15 polisi masuk daftar pencarian orang atau DPO. Ke-15 polisi tersebut sebelumnya bertugas di Polrestabes Kota Medan. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan 15 polisi yang disebut masuk dalam DPO sebenarnya adalah anggota yang dipecat. Pemecatan dilakukan karena mereka melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Kasubit Humas Polda Sumut AKBP Sony Siregar menjelaskan, 15 anggota yang dipecat terlibat kasus pidana yang berbeda-beda, mulai dari komplotan maling berkedok COD, penipuan, dan kepemilikan senjata ilegal. Namun demikian, sejumlah anggota lain juga sudah ditahan dan menjalani persidangan. Misalnya, Bribka Ari Gali Gumilang, Bribtu Haris Kurnia Putra, dan Bribka Firman Bram Sidabutar yang ditangkap terlebih dahulu. Ketiganya sudah diadili karena kasus perampokan. Sebelumnya, wajah 15 anggota Polrestabes Kota Medan beredar luas dengan narasi menjadi buronan. Namun kini terungkap bahwa mereka sebenarnya sudah dipecat dari Polri. Sebagian ada yang sudah diproses dan ada juga yang masih diburu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana jadinya jika polisi harus mengejar polisi yang masuk dalam daftar pencarian orang karena merampok? Itulah gambaran kondisi yang terjadi di markas Polrestabes Medan. Sejumlah anggota polisi kini jadi buron kasus perampokan dan pelanggaran kode etik. Wajah mereka terpampang di papan pemberitahuan di Polrestabes Medan. Kepala Sub Bidang Humas Polda Sumut, AKBP Sony W. Siregar, membenarkan 15 personil Polrestabes Medan tersebut masuk ke dalam daftar pencarian orang karena terlibat dugaan pidana dan pelanggaran kode etik. Namun beberapa nama sudah ditangkap dan diadili atas kasus perampokan, dan beberapa lagi masih pencarian karena menjadi komplotannya. Anggota yang jadi DPO kasus tindak pidana yakni diduga terlibat perampokan modus jual beli motor cash on delivery pada tahun 2022 lalu.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aparat sedang memburu 15 anggota Polres Tabes Medan yang berstatus menjadi buron atau masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pasalnya 15 polisi itu terlibat kasus perampokan pada 2022 silam. Lantas inilah tampang dan identitas 15 polisi itu. Dikutip dari Kompas.com, 15 anggota Polres Tabes Medan yang masuk dalam daftar buron adalah Bribka Sutrisno, Bribka Ari Gali, Aibtu Sutarso, Bribka Riswandi, Brigadir Afriyanto Maha, Brigadir Sapril, Brigadir Muhammad Ade Nugraha. Kemudian ada pula Brigadir Jeffrey Suzaldi, Brigadir Elliot TM Silitonga, Brigadir Muladi, Brigadir Revandi, Bribtu Hariska Putra, Bribda Erdi Kurniawan, Bribda Hasanuddin Sitohang, Brigadir Rudianto Ginting. Di satu sisi, Kepala Sub Bidang Humas Polda Sumut AKBP Sony W. Siregar menjelaskan kasus yang menimpa belasan aparat kepolisian ini. Menurutnya 15 anggota polisi itu terlibat perampokan bermodus jual beli sepeda motor. Adapun modus itu dilakukan dengan pembayaran secara cash on delivery atau COD atau pembayaran di tempat pada 2022. Sementara 3 anggota Polres Tabes Medan sudah ditangkap dan menjalani sidang pada Oktober 2022 silam. Adapun ketiganya yakni Bribka Ari Gali Gumilang, Bribtu Haris Kurnia Putra, dan Bribka Firman Bramsi Daputar. Dilaporkan mereka merupakan bagian dari komplotan oknum polisi perampok. Para pelaku yang ditangkap telah dipecat dari kesatuan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polda Sumut menerbitkan daftar pencarian orang DPO kepada 15 anggotanya per tanggal 6 Juni 2024. Kasubit Humas Polda Sumut AKBP Sony Siregar tak menjelaskan rinci mengenai kasus ke-15 anggota Polri itu. Ia hanya menyebut jika mereka terseret kasus pidana dan pelanggaran kode etik Polri. Ditelusuri Tribun Medan, ke-15 anggota Polri ini terjerat pidana yang berbeda-beda, mulai dari komplotan maling berkedok COD, penipuan, dan kepemilikan senjata ilegal. Beberapa di antaranya sudah divonis hakim dan ditahan.